Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, akhirnya ya, setiap hari kita bertemu lagi dengan Bu Neisa pastinya di kelas 5. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5 SD Negeri 1 Kalitapen? Semangat semuanya? Iya dong, harus tetap semangat meskipun masih dalam pandemi COVID. Tapi semoga pembelajaran di tahun 2021 ini lebih semangat, lebih bahagia, dan lebih ceria lagi. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Oke anak-anaknya Bu Neisa, kemarin hari Senin kita sudah belajar matematika mengenai penjumlahan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan. Bu Guru sampaikan terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah mengirimkan tugas ya dan mengerjakannya dengan baik. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran yang Bu Nisa sampaikan dan ingat kalau misalnya ada hal yang kurang paham boleh chat Bu Nesya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan. Nah, untuk pengurangan pecahan, seperti biasa, seperti kemarin, ketika kita menemui soal seperti ini, contohnya ya, ini kan ada 4 per 5 dikurangi 3 per 4. Nah, yang di atas adalah pembilang, dan yang di bawah ini, 5 dan angka 4 ini adalah penyebut. Ketika kita menemui pecahan yang maaf penyebutnya berbeda sementara harus dikurangi ya, maka anak-anak harus menyamakan penyebutnya dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Belibet, mohon maaf. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Nah, kemarin kita sudah belajar cara menyamakan penyebutnya, ya. Jadi kita cari KPK-nya. Nah, Bu Guru amati kebanyakan kemarin anak-anak itu ada yang mungkin tidak dicari KPK tapi dikalikan antara ini dengan ini. Betul atau salah Bu Guru? Kalau kalian amati jumlahnya jadi banyak banget nggak? Iya ya, yang seperti kemarin harusnya hasilnya 11 per 12 jadinya 22 per 24. Ya memang bisa seperti itu, tapi kan harus diperkecil lagi, ya kan? Jadi anak-anak 2 kali kerja. Sudah 22 per 24 harus dikecilkan lagi, sehingga hasilnya biar jadi 11 per 12 gitu. Tapi kalau kita mencari KPK-nya itu akan lebih mudah anak-anak ya. Jadi seperti di bawah ini, penyelesaiannya adalah, nah, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebutnya. Penyebutnya angka berapa aja? Angka 5 dan angka 4. Nah, maka cari KPK dari 5 dan 4. Di kelas 4, kalian sudah belajar cara mencari KPK dan FPB. Menggunakan apa? Ya, betul sekali, pohon faktor ya. Menggunakan pohon faktor, Bu Guru juga hari ini sudah menjelaskan cara menggunakan pohon faktor. Di kelas 4 juga sudah dijelaskan, jadi ini hanya pengulangan ya sayang ya. Nah, pas menggunakan pohon faktor, kemudian faktor-faktornya itu diketahui, kemudian kita cari KPK-nya itu berapa. Nah, di sini sudah ketemu KPK-nya itu angka 20 ya. Jadi untuk anak-anak yang masih lupa cara mencari pohon faktor, mungkin itu karena pelajaran kelas 4 Bu Guru. Kemarin libur 3 minggu Bu Guru jadi lupa gitu ya. Coba bisa lihat videonya Bu Guru yang hari Senin. Bu Guru sudah jelaskan secara detail cara mencari KPK menggunakan pohon faktor, oke? Dibuka lagi, dipelajari lagi. Oke. Nah, anak-anak, di sini KPK-nya 20. Selanjutnya, 20 ini kita ubah penyebutnya menjadi angka 20 ya, sudah seragam karena sudah menggunakan KPK. 4 per 5 dikurangi 3 per 4 diseret garis dulu per 20 gitu. Kemudian bagaimana? Seperti Ibu jelaskan di video hari Senin, Bu Guru sudah jelaskan step by stepnya atau cara demi caranya. Jadi ini yang ke-20 ini dibagi dulu sama penyebut yang lama ya. Dibagi 4, 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 3 berapa? 15. Taruh sini. Kemudian 20 ini dibagi dengan penyebut lama juga yang di depannya. Berapa? 5. Iya, 20 lagi 5 berapa? 4. 4 kali 4 ya. Jadi setelah penyebut baru dibagi dengan penyebut lama dikalikan
pembilang lama. Pembilangnya itu 4. 20 bagi 5, 4. 4 kali 4, 16. Nah, operasi pengurangan ini nggak boleh ganti. Kalau misalnya dari awal ini pengurangan, ya pengurangan saja. Nah, itu kalau cara cepatnya. Tapi di sini, di buku modul juga dijelaskan cara lainnya. Nah, cara lainnya gimana? Dengan ini penyebutnya ditarik ke atas, dibagi dengan penyebut yang baru. Boleh. Ini pakai cara seperti ini bisa, pakai cara yang seperti Bu Guru yang cepat itu bisa ya. Kalau cara yang Bu Guru jelaskan nanti kalian langsung ke sini. Jadi kalian nggak menemui step ini, jadi nggak ribet gitu. Jadi hasilnya 16 dikurangi 15 adalah 1, 20 sama 20 sama ya penyebutnya ya. Nah, ini nggak dikurangi sayang. Nggak 20 kurangi 20 jadi 0, enggak. Jadi karena ini penyebutnya sudah sama, maka ikutin. Oke, jadi 1/20. Jadi hasil akhirnya 4/5 dikurangi 3/4 adalah hasilnya 1/20. Sampai sini sudah bisa dipahami ya, Nana? Oke. Nah, kelas 5 itu adalah masanya AKM atau asesmen kompetensi minimum. Jangan lupa kita membudayakan membaca atau literasi. Yuk kita membaca bersama-sama sebelum kita latihan soal. Bu Guru mau bercerita untuk kalian. Silakan kalian simak dan kalian juga bisa baca sendiri ya. Oke anak-anak, bilangan pecahan pertama kali itu digunakan oleh bangsa Mesir kuno loh, sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Wah, lama banget ya. Ini 2021. Berarti sudah 421 tahun yang lalu. Oh my god, lama banget. Hal ini dapat dilihat dari tulisan di Papyrus Agnes. Pada saat itu bangsa Mesir menggunakan pecahan satuan yaitu pecahan yang pembilangnya 1 untuk menyatakan perbandingan. Nah, adapun pecahan-pecahan satuan secara bersamaan, pecahan tersebut itu ditulis menggunakan bahasa hieroglif. Pada saat bersamaan dengan bangsa Mesir kuno, bangsa Cina kuno juga mulai mengenal pecahan. Jadi pecahan itu dari bangsa Mesir kuno, kemudian setelah itu disalurkan ke orang-orang Cina kuno. Seperti itu anak-anak cerita untuk hari ini. Oke, let's check this out. Oke, tadi kita sudah mencoba mengerjakan pecahan. Nah, sekarang ayo kita praktik lagi menghitung pengurangan pecahan. Oke. Oke. Nah, oke, Bu Guru punya papan tulis. Papan tulis. Ya, seperti biasa papan tulis kita, Nana. Oke, ini Bu Guru kecilin dulu ya. Biar kalian nggak susah melihatnya. Nah. Oke, nah ini seperti soal yang tadi ada di bawah. Oke, guru perbesar dulu. 7/8 dikurangi 3/4. Seperti biasa kita samakan penyebutnya dulu. Penyebut itu yang mana sih? Yang atas atau yang bawah? Ya, betul sekali. Yang bawah itu penyebutnya. Kalau atas itu namanya pembilang. Oke. Nah, anak-anak, ini penyebut. Namanya penyerbu lagi. Penyebut. Oke. Ini namanya penyebut. Kalau yang atas itu pembilang ya. Oke anak-anak. Sekarang karena kalian sudah paham ya. Yang atas itu pembilang, bawah penyebut. Sekarang kita coba kerjakan. Oke. Ini dari sini biar buku bilang saja. Pas. Oke. Ya. Oke. 8 sama 4 itu KPK-nya berapa ya? Yuk pakai pohon faktor lagi. 8 bagi 2 hasilnya 4. Oke. Bagi 2. Wih. Guru mau kemana nih nulisnya? Bagi 2 hasilnya 2. Jadi 8 itu sama dengan berapa? 2-nya ada berapa di sini? Guru pakai warna biru. Ada berapa? Faktornya 1, 2. Oh my god, sorry. 2, 3. Ada 3. Berarti 8 itu sama seperti 2 pangkat 3. 3
Pelan-pelan sekali. Oke. Sekarang angka 4. Bagi 2 sama dengan 2. Oke, berarti 4 sama dengan 2 pangkat 2. Oke, anak-anak. Dari sini cara cari KPK-nya gimana? Ya, betul sekali. Pangkat yang paling besar. Mana? Iya, 2/3 yang ini. Bu Guru lingkari pakai warna coklat. Nah, ini ya kan. Nih, 2/3. Jadi, 2/3 itu 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Pinter. Berarti penyebutnya adalah 8. Ya, penyebut yang baru itu 8. Nah, Bu Guru taruh dulu kayak gini. Kurangi. Ini taruh lagi 8. Oke. Sekarang kita mulai operasinya dari belakang dulu. Ingat, penyebut baru dibagi penyebut lama bagi ya. Susah sekali. Nah, dibagi penyebut lama dikali. Nah, pembilang lama. Oke. 8 dibagi 4 berapa? 2. 2 kali 3 berapa? 6. Good job. 8 dibagi 8 berapa? 1. 1 kali 7 berapa? 7. Sip. Nah, 7 kurangi 6 berapa? 1. Good job. 8 sama 8 perlukah dikurangi? No. Ikutkan saja penyebutnya. Oke. Jadi hasilnya adalah 1/8. Bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke materi. Jadi ini hasilnya berapa tadi? Yang ini. Oke. Jadi 7/8 dikurangi 3/4 sama dengan 1/8. Hebat, good job. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, bagaimana cara mengurangi pecahan campuran ya? Jadi cara mengurangi atau menambahkan pecahan campuran itu sekilas sama dengan pecahan biasa. Oke? Pecahan campuran contohnya ini ya. 2/3/5 dan 3/5/6 itu dapat diubah jadi pecahan biasa. Jadi ketika anak-anak mau mengurangi atau menjumlahkan pecahan campuran itu gabungan dari angka biasa ya. Oke, dengan pecahan gitu ya. Dengan bilangan asli bergabung dengan pecahan. Itu namanya pecahan campuran. Jadi kalau cuma pecahan tok ya berarti itu pecahan biasa, tapi kalau ada bilangan aslinya itu berarti namanya pecahan campuran. Nah, kalau anak-anak menemui pecahan campuran sementara kalian harus menjumlahkan atau mungkin mengurangi, maka pecahan campuran itu dijadikan pecahan biasa dulu. Ingat, pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. Seperti ini contohnya. 2/3/5 dijadikan pecahan biasa dulu. Gimana caranya? Nah, penyebut ini, 5 ini, ikutkan saja dulu ya. Jadi anak-anak bikin garis dulu. 5 ini yang di bawah itu penyebut lamanya ditaruh. Setelah itu yang di atasnya gimana? Nah, yang di atasnya begini caranya. Ini penyebutnya dikalikan bilangan asli, 5 kali 2 atau 2 kali 5 sama ya. Kemudian ditambah sama pembilangnya. Oke, seperti ini. 2 kali 5 tambah 3. Ingat, operasi perkalian dan penjumlahan itu harus perkalian dulu ya. Jadi boleh 5-nya depan atau 2-nya di depan boleh. Yang penting 5 sama 2 dikalikan dulu. 5 kali 2, 10 tambah 3, 13. Begitupun yang bawah. 3/5/6 itu 6 kali 3 ditambah 5. 18 tambah 5, 23. Gitu. Nah, itu caranya. Oke anak-anak. Paham ya? Oke, coba kita praktik. Misal, ya, 1/3/2. Pecahan biasanya gimana? Nah, ini kali ini, kemudian ini ke sini ditambah, ya. 1 kali 2, 2. Oke.
Oke anak-anak, kita lanjutkan. Oke, 2 kali 1 kita kurungin dulu ya, biar nggak lari. Jadi, kenapa kita kurungin? Karena yang dikurungin itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Bukan kurungin ya, tapi diberi tanda kurung. Oke. Perkalian dan pembagian ketemu sama penjumlahan dan pengurangan itu perkalian dan pembagian yang menang. Jadi mereka yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi jika dalam satu operasi seperti ini ada perkalian dan penjumlahan ya dalam satu operasi maka kalian harus dahulukan yang perkalian. Oke, 2 kali 1 ditambahin tambah ya, tambah 3. Mungkin tambahnya itu terlihat seperti kali juga ya. Jadi Bu Guru akan ganti warnanya saja. Warna merah tambah. Nah, kelihatan kan seperti penjumlahan? Oke, lanjut. Nah, per berapa? Iya, angka 2 ini masuk lagi ke sini. Nah, ya, jangan ditinggalin per 2. Tapi kalau kalian nanti bikin garisnya harus yang lurus ya, jangan yang begini. Oke, 2 kali 1, 2. Oke, tambah 3. Ya, tambah 3. Kemudian per 2. Sama dengan 2 tambah 3 berapa? 5 per 2. Ya. Seperti ini caranya membuat pecahan biasa. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Ya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, kita sudah membuat pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Selanjutnya kita melakukan operasinya. Operasi. Ya, jadi menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Di sini ada contohnya. Contohnya, 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Ya, penyelesaiannya adalah dengan 1 per 2 itu dijadikan pecahan biasa dulu. Oke. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Taruh sini 3 per 2-nya ikut. Kemudian 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 per 3. Ini penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya jadi angka 6. Seperti tadi, 6 bagi 3 kali 7. 6 bagi 2 kali 3. Hasil akhirnya adalah 23 per 6 diperkecil. Diperkecil gimana? 23 dibagi 6. Hasilnya 3 ya, karena 6 kali 3 18. Jadi 23 kali bagi 6 itu 6 kali berapa yang hasilnya 23? Dan ternyata 6 kali 3. Nah, kalau 6 kali 4 kan sudah 24 ya, jadi 6 kali 3. 18. Sisanya berapa? 23 dikurangi 18, sisanya 5, 5 per 6. Seperti itu. Bisa mencoba ya? Oke. Sekarang kita mau mencoba. Oke, kita mau coba yang ini dulu ya. 3, 2 per 3 ditambah. Mana tadi? Oke, ini kita coba. 3, 2 per 3 ditambah 3, 2 per 3. Oke anak-anak, Bu Guru sudah tulis soalnya. Sekarang kita kerjakan bersama-sama. 3, 2 per 3 ditambah 4, 4 per 5. Cara pertama adalah dengan gimana? Ya, cara pertama, kita harus membuat pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bukan membuat ya, tapi mengubah pecahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oh my god, mana lucunya. Pecahan biasa. Oke. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Oke, sekarang kita ubah. Ya, 3 gimana kan? Iya, 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Good job, 11 per, berapa penyebutnya? 3, ya hebat. Oke, yang kedua, 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. 20 tambah 4,
24 ya, 24. Ya Robi, nulisnya susah. Gak apa-apa. Semangat. 24 per 5. Good job. Setelah seperti ini gimana? Kita samakan penyebutnya. Ya, good job. Betul sekali. Guru ketik dulu ya. Oke anak-anak, step selanjutnya itu menyamakan penyebutnya. Nah, 3 sama 5 kita samakan penyebutnya. Diketahui 3 sama 5 itu kalau kita sudah membuat pohon faktor ya, kita sudah bertemu KPK-nya, kita sudah menemukan KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 adalah ya, good job 15 ya. 15. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 15 semuanya. 15, di atas juga 15. Nah, oke. Ya, dari belakang dulu. 15 bagi 5 berapa? 3. 3 kali 24 berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul, 72. Aduh, besar sekali. Nggak apa-apa ya. 15 bagi 3 berapa? 5. 5 kali 11, 55. Cantik sekali hurufnya. Oke, sekarang 55 tambah 7. Oke anak-anak, 55 tambah 72 berapa? Ya, 127. 127 per berapa? Ya, per 15. Karena kan penyebutnya sama 15 ya. Jadi kita tulis lagi 127 per 15. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, ini kita perkecil ya. 127 per 15 ini kita perkecil. Caranya dengan bagaimana? Dengan dibagi 127 dibagi 15 hasilnya berapa? 15 dikali berapa yang hasilnya 127? Ya, yang mendekati adalah angka 8. Karena 8 kali 15 adalah 120. Ya, sisanya berarti angka 7 per 15. Seperti itu. Ini sudah disederhanakan. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, Nana, jadi kalau misalnya di depannya itu adalah bilangan asli, tok, nggak ada pecahan campurannya atau nggak ada pecahannya. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah bilangan asli ini yang ketemu ini itu harus dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi di sini 4 tambah 1 berapa? Baru nanti pecahannya itu ikut di belakangnya ya. Oke, jadi seperti ini. Pengurangannya itu dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Di sini kan 4 tambah 1, 2 per 5. Jadi cara mudahnya adalah 4 ditambah 1 dulu, kita kurungin ya, kita beri tanda kurung, kemudian tambahkan 2 per 5. Seperti itu. Itu kalau penjumlahan ya. Nah, bagaimana jika pengurangan? 4 dikurangi 1, 3 per 5. Maka 4-nya itu diubah jadi campuran pecahan dulu. Diubah menjadi pecahan campuran dulu. Nah, 4 itu kan asumsinya 3 tambah 1 ya. Iya, jadi ditambahkan dengan 1. Iya, betul sekali. Jadi, misalnya 5 ya berarti 4 tambah 1. Nah, 1 itu sama seperti jadi, karena di sini adalah 1/3 per 5, maka kita harus gunakan per 5-nya atau penyebutnya itu 5. Jadi, angka yang sama itu sama seperti penyebut di sini. Seperti itu. Itu penyelesaiannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Iya. Nah, selanjutnya. Oke, ini lompat-lompat sendiri. Ya. Oke, jadi tadi 4 itu diubah menjadi 3 tambah 1 ya. Nah, sama dengan 3 tambah 1 itu, karena di sini penyebutnya 5, maka kita sebut 5 per 5. Jadi bilangan 4 itu senilai dengan 3, 5 per 5. Jadi 4, 1, 3 per 5 itu sama dengan 3, 5 per 5 dikurangi 1, 3 per 5. Ya, ada bilangan aslinya. Ya, sama seperti ini ya.
Jadi kalau ketemu bilangan asli dulu itu dikurangi dulu, oke? Nah, 3 kurangi 1, 2, oke? Kemudian ini 5 kurangi 3, 2. Penyebutnya masukkan 5. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Matematikanya. Nah, di sini di pengurangan pecahan halaman 9 sampai halaman 12 itu ada berbagai metode untuk mengurangi pecahan campuran maupun pecahan biasa. Nah, contohnya di sini ada pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa yang tadi seperti Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian pengurangan 2 pecahan campuran tadi juga Ibu sudah jelaskan. Kemudian di sini juga di halaman 11 itu ada cara lain juga. Nah, 3 1/2 dikurangi 1/8 itu anak-anak juga bisa dengan 3 dikurangi 1 dulu atau bilangan aslinya dikurangi dulu. Kemudian ini yang pecahan biasanya itu ditambah. Jadi 3 kurangi 1 tambah pecahan biasanya kita gabungkan jadi 1. Kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian nanti jika sudah jadi pecahan biasa, kita jumlahkan dengan bilangan aslinya yang tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang bersangkutan atau berhubungan dengan pecahan. Contohnya di sini juga ada di LKS kalian, itu penjumlahan desimal dengan desimal ya. Nah, jadi kalau misalnya desimal itu kalian dilihat koma di belakangnya ya. Oke, kalau di belakang koma itu ada 2 angka, maka itu per berapa? Iya, kalau ada 2 angka berarti per 100, tapi kalau ada 1 angka berarti per 10. Caranya bagaimana? Di halaman 7 ada, kalian bisa menggunakan tabel, bisa juga dengan cara langsung. Berarti kalau misalnya kalian mau penjumlahan desimal ya, maka langsung saja caranya seperti ini, Bu Guru ajarkan. Oke, file new. Oke. Contoh di sini adalah 21,16 dikurangi. Oke, anak-anak, pada kelas 2 kalian sudah belajar tentang nilai tempat ya. Nah, sekarang di sini ada 21,16 ditambah 154,02 ya. Asumsinya adalah ketika di belakang koma itu ada 2 angka, berarti dia ratusan ya, per 100. Jadi seperti itu, seperti per 100. Nah, tapi kita lebih mudah untuk menjumlahkannya dengan penjumlahan bersusun. 21,16 ditambah 154,02. Maaf ya tulisan angka 5-nya miring-miring. Gak apa-apa. Oke? Nah, koma harus lurus dengan koma, setelah koma juga harus lurus dengan yang setelah koma. Karena ini ratusan, sementara yang atasnya itu puluhan, maka ini berdiri sendiri, di atasnya ada temennya, oke? Lanjut dari belakang, 6 tambah 2 berapa? 8. 1 tambah 0 berapa? 1. Koma ikut tulis koma. 1 tambah 4 berapa? 5. Ya. 5 tambah 2 berapa? 7. 1 ikut 1. Hasilnya berapa? 175,18. Ya, sip. Begitu pula dengan pengurangan desimal. Nah, kalau pengurangan desimal pun caranya sama seperti itu. Anak-anak bisa menggunakan cara bersusun seperti ini ya. Oke? Anak-anak sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silakan tugas hari ini adalah anak-anak buka LKS Matematika halaman 13. Anak-anak mengerjakan tugas individu ya. Tugas individu di halaman 13 mengerjakan dari nomor 1 sampai 5 ya. Silakan dikerjakan saja di LKS. Nanti kalau sudah difoto kirim ke Bu Nesa. Oke? Terima kasih anak-anak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Silakan anak-anak pahami sambil belajar juga di LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.